Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Wibowo, Widaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pembelajaran tentang strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas pada agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Sahabat peserta yang saya banggakan, dasar hukum dalam pelatihan ini adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan juga disempurnakan lebih lanjut dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan LAN sebagai tindak lanjutnya Nomor 5 Tahun 2022 junto Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Lebih lanjut tindak lanjuti dengan keputusan Kepala LAN Nomor 374/1/PDP-PDP-07 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan juga peraturan Kepala LAN Nomor 375/K1 PDP 07 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kompetensi pejabat pengawas adalah kepemimpinan pelayanan, yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholders, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, memiliki karakter yang terbuka, dan mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas meliputi kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Sedangkan kelompok mata pelatihan inti meliputi dari kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan pelayanan, kemudian pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Sedangkan kelompok mata pelatihan dasar meliputi agenda smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, dan kelompok mata pelatihan pilihan memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Mata pelatihan inti meliputi agenda 1, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan inti yang kedua pada agenda 2 adalah diagnosa organisasi, kepemimpinan kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era new normal, kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Agenda yang ketiga terdiri dari komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan LKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, pelayanan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan agenda keempat adalah STULA atau studi lapangan pelayanan publik, dan AKPER pelayanan publik atau aksi perubahan pelayanan publik. Agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan bela negara antara lain adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Meliputi 1 etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, 2 bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Kemudian etika dan integritas ASN, dan yang keenam adalah penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Bela negara kepemimpinan Pancasila meliputi yang pertama adalah persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara. Yang kedua, referensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanah konstitusi. Dan yang ketiga adalah aspirasi publik dalam perspektif Pancasila. Dan yang keempat, penerapan kepemimpinan, nilai-nilai dasar bela negara dan konflik kepentingan. Dan yang kelima adalah metaplan, manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik. Pola pelatihan struktural kepemimpinan diatur di dalam pasal 9 Peraturan LAN Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2022. Meliputi jalur pelatihan klasikal, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui pelatihan klasikal. Kemudian jalur pelatihan non-klasikal, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui distance learning. Kemudian yang ketiga adalah jalur pelatihan klasikal dan non-klasikal, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui blended learning. Strategi delivery untuk blended learning kepemimpinan pelatihan kepemimpinan pengawas agenda 1 meliputi strategi blended learning yang diatur di dalam pasal 11 dan 12 Peraturan LAN Nomor 6 tahun 2022, terdiri dari 95 JP atau 104 HP. Di antaranya adalah pembelajaran mandiri atau self learning sebanyak 66 jam pelajaran atau 11 hari pelatihan. Kemudian e-learning atau terdiri dari asinkronus 30 JP dan asinkronus 72 JP, atau dilihat dari sisi waktu adalah 96 jam pelajaran atau 12 hari pelatihan. Kemudian adalah pembangunan komitmen bersama 27 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan.
klasikal tahap pertama 154 jam pelajaran atau 15 hari pelatihan. Kemudian pembelajaran kelas atau studi lapangan 121 JP atau 11 hari. Kemudian stula adalah 33 JP 4 hari. Kemudian aktualisasi kepemimpinan kinerja 540 jam pelajaran dan 60 hari pelatihan. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap yang kedua, yaitu 22 jam pelajaran atau 3 hari pelatihan. Nah, pada saat pembelajaran klasikal yang pertama dan kedua atau on kampus, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani paling banyak 9 kali. Pada saat off kampus, peserta dapat diberikan pembelajaran penguatan materi pembelajaran secara daring. Total kegiatan dalam strategi pelatihan kepemimpinan pengawas adalah 105 jam pelajaran atau 104 hari pelatihan. Tahap pertama dalam pembelajaran mandiri atau self learning sebanyak 66 jam pelajaran atau 11 hari pelatihan. Tahap kedua e-learning sinkronus dan asinkronus 96 JP 12 hari. Nah, ini untuk agenda yang pertama. Nah, alokasi jam pelajaran agenda 1 asinkronus 4 JP dan diulangi sinkronus 4 JP, asinkronus 10 JP. Pembelajaran klasikal tahap yang pertama pada hari ke-28 ini adalah pembelajaran agenda pertama 12 JP. Ini adalah pembelajaran klasikal untuk tahap yang pertama. Hari ke-28 pembelajaran agenda pertama 12 JP. Strategi pembelajaran klasikal 12 JP dilaksanakan pada sesi pertama. Waktu untuk sesi pertama pagi jam 8 sampai jam 10.15 3 JP. Pembelajaran perkenalan dan membangun hubungan peserta, tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri self learning, pembelajaran tugas distance learning atau IC self learning apabila memang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya sesi kedua adalah praktek lapangan membangun kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bela negara. Kemudian sesi yang ketiga adalah pendalaman modul ke-1, pembahasan hasil penugasan distance learning. Sesi yang keempat adalah pendalaman modul ke-2, pembelajaran hasil penugasan distance learning. Sesi yang kelima adalah pembulatan agenda 1, kemudian juga pemberian motivasi. Aktualisasi kepemimpinan 540 JP atau 60 hari pembelajaran pada hari ke-42. Itu adalah off kampus, implementasi aksi perubahan kinerja organisasi 60 hari kalender atau 540 jam pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensi diri antara mentoring dan coaching ya. Jadi ini selama 60 hari. Kemudian klasikal tahap yang kedua 3 hari itu dilaksanakan pada hari ke-102 sampai dengan hari ke-104. Hari pertama pembimbingan laporan aksi perubahan kepemimpinan, hari kedua adalah seminar laporan aksi perubahan, hari ketiga adalah ceramah kebijakan dan tindak lanjut pelatihan penutupan pelatihan, kemudian juga dilanjutkan dengan penutupan dan pelepasan peserta. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi pembelajaran agenda 1. Ya, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.